Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada materi perkuliahan untuk genetika. Pada kesempatan sekarang saya akan sampaikan tentang materi genetik, satu materi yang penting sebagai backbone dari genetika. Saya akan mulai dari sistem organisasi tubuh makhluk hidup. Satu individu seperti halnya kuda. Kuda ini kalau kita sebagai organisme, maka sebagai individu dia terdiri dari beberapa sistem organ. Ada sistem pencernaan, ada sistem peredaran darah, ada sistem ekskresi, ada sistem saraf dan sebagainya. Setiap sistem organ itu di backup oleh organ. Contoh seperti halnya sistem peredaran darah itu ditopang oleh organ jantung dan pembuluh-pembuluh darah. Nah, satu organ ini terdiri dari beberapa jaringan. Contoh seperti misalnya jantung, ini terdiri dari jaringan ikat, jaringan darah, ya, jaringan epitel, jaringan otot dan sebagainya. Nah, satu jaringan ini tersusun atas sel. Jadi satu individu terdiri dari sistem organ, satu sistem organ terdiri dari organ, organ terdiri dari jaringan, dan satu jaringan terdiri dari sel. Sehingga sel inilah yang merupakan unit terkecil dari setiap makhluk hidup. Demikian juga yang terjadi pada tumbuhan. Nah, kita sekarang fokus ke sel. Sel, kalau kita lihat, terdiri atas banyak organel, ya. Yang paling menonjol adalah inti. Di dalam inti atau nukleus terdapat banyak kromosom, dan di dalam kromosom itulah terdapat materi genetik yang disebut DNA atau RNA, yang dalam satu panjang tertentu itu yang disebut dengan gen. Dan inilah yang menjadi blueprint setiap makhluk hidup. Kenapa gajah melahirkan gajah? Kenapa manusia melahirkan manusia? Karena gen yang diturunkan. Dan gen inilah yang disebut dengan bibit. Jadi kalau orang-orang pada waktu memilih pasangan itu selalu mengatakan lihat bibitnya. Sebenarnya dalam kaidah genetika ya gennya ini, ya, gen misalnya kulit, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang, ya. Kemudian gen tubuh ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek, ya, ada yang mini. Gen rambut ada yang keriting, ada yang ikal, ada yang lurus. Mata, warna mata ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang biru, ada yang banyak sekali. Nah, ini yang disebut dengan bibit, ya, ada di dalam gen. Gen ini merupakan serangkaian DNA, dan DNA itu ada di dalam kromosom, kromosom ada di dalam inti, inti ada di dalam sel, sel ada di seluruh tubuh makhluk hidup. Rumus sederhana, 1 kilogram tubuh itu mengandung 1 triliun sel. Jadi kalau tubuh Anda mempunyai berat badan 70 kilo, itu sama dengan terdapat 70 triliun sel. Yang semuanya ada intinya dan semuanya ada gennya. Itu yang menyebabkan kemudian mengapa rambut kita seperti ini, mengapa mata kita seperti ini, mengapa kulit kita seperti ini, dan sebagainya. Nah, sekarang kita fokus di dalam kajian
DNA, ya. Anda lihat di sini bahwasanya ada semacam helix atau lingkaran yang berputar-putar, ya, tangga yang berputar-putar. Ini yang saya sebut sebagai backbone daripada gen. Kalau kita zoom satu anak tangga gitu ya, terdiri dari dua poros dan anak-anak tangga. Nah, porosnya ini sebenarnya terdiri dari gula pentosa. Kalau dalam gambar ini Anda lihat segi lima putih. Segi lima putih. Nah, segi lima putih inilah merupakan gula pentosa, yang mana antara satu gula pentosa dengan gula pentosa yang lain dihubungkan dengan fosfat, membentuk ibu tangga. Kemudian anak tangganya ini adalah basa nitrogen, ya. Ibu tangganya terdiri dari gula pentosa yang dihubungkan dengan fosfat. Kemudian anak tangganya merupakan gabungan antara basa nitrogen yang satu dengan basa nitrogen yang lain. Yang dalam gambar Anda lihat bahwasannya di sana warna hijau selalu berhubungan dengan warna ungu dan warna merah selalu kontak dengan warna biru. Nah, kalau kemudian struktur tersebut dalam jumlah yang banyak, itu nanti terpilih membentuk double helix. Ini yang ada di dalam kromosom. Secara struktur kimia, Anda lihat yang di sebelahnya. Jadi fosfat itu ada unsur P yang dikelilingi oleh unsur O, ya. Kemudian ini yang kemudian menjadi penghubung antar satu gula pentosa dengan gula pentosa yang lain. Disebut gula pentosa karena ada 5 sudut, ya. Dan fosfat yang dihubungkan dengan gula pentosa ini akan mengikat basa nitrogen. Kebetulan contohnya ini adalah adenin. Oke. Nah, kita lihat di sini ada dua tipe gula pentosa. Ada DNA, ada RNA. DNA singkatan dari deoksiribonukleat asid dan RNA ribonukleat asid. Mengapa disebut deoksi? Yang satu ribosa, yang satu deoksiribosa. Kalau Anda lihat di gambar, yang warna hijau itu yang ribosa mengandung unsur O dan H. Yang warna hijau ya di gambar. Sedangkan yang deoksi itu O-nya hilang, desoksi, berarti oksinya des, dikeluarkan, sehingga disebut dengan deoksiribosa. Jadi ada dua macam, ini macam materi genetik yang menyusun gen. Beda daripada DNA dan RNA ini, salah satunya adalah basa nitrogennya. Kalau DNA itu timin, kalau RNA itu urasil, tetapi strukturnya mirip, ya, strukturnya mirip. Nah, berikutnya kalau kita lihat bersama-sama perbandingan antara DNA dan RNA sebagai bahan pembentuk gen tadi itu, DNA ini merupakan rantai double, ya, kiri kanan ibu tangga tadi yang kemudian memilih helix, ya. Sedangkan yang RNA itu tunggal. Karena memang RNA ini nanti dihasilkan oleh DNA. Dan kalau kita lihat di sana, basa nitrogennya ada 4 macam, tetapi ada satu yang berbeda, ya. Adenin, DNA punya adenin, RNA punya adenin, DNA punya guanin, RNA punya guanin, DNA punya sitosin, RNA punya sitosin. Tetapi untuk timin, nah ini strukturnya kemudian berbeda, disebut sebagai urasil. Hanya ini yang berbeda di antara basa nitrogen. Nah, apa kemudian fungsi basa nitrogen ini?
Fungsi basa nitrogen ini sebenarnya berkaitan dengan pembentukan asam amino, ya. Dan kita lihat di sini antara adenin, guanin, sitosin, dan timin itu dibedakan kelompoknya. Kalau adenin dan guanin itu disebut purin, kalau sitosin dan timin atau urasil itu disebut dengan pirimidin, ya. Anda lihat struktur keduanya. Kalau purin itu selalu ada satu gula pentosa yang dihubungkan dengan heksa, ya. Sedangkan kalau pirimidin semuanya heksa, ya. Nah, kemudian tadi saya katakan setiap adenin, guanin, sitosin atau urasil itu nanti akan membentuk triplet 3 ya pasangan yang menghasilkan asam amino. Apa itu asam amino? Asam amino ini merupakan bahan pembentuk protein. Contoh misalnya, kalau pasangannya itu urasil, 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 maka asam amino yang terbentuk adalah fenilalanin. Tapi kalau misalnya G guanin dengan A adenin dengan G lagi itu glutamin dan sebagainya. Jadi ini sudah rumus. Nantinya asam amino yang terbentuk melalui satu mekanisme yang disebut dengan sintesis protein ini akan menjadi bahan pembentuk peptida, ya. Jadi Anda lihat di sini satu asam amino bila bergabung dengan asam amino yang lain ini akan membentuk peptida, ya, bergabung. Nah, peptida akan membentuk protein. Nah, protein inilah yang kemudian mengukir tubuh kita. Kita bisa tinggi itu karena hormon. Kita jadi laki-laki, perempuan itu karena hormon. Protein itu adalah hormon. Ya, ini contoh misalnya insulin itu terdiri dari rangkaian protein asam amino yang berjajar-jajar banyak membentuk peptida kumpul-kumpul menjadi satu membentuk hormon. Sehingga kita itu menjadi tinggi itu karena hormon, menjadi laki-laki perempuan itu juga karena hormon, ya. Kemudian kita sendiri mengatur tubuh di dalam ini seperti halnya kadar gula itu juga karena hormon. Di samping hormon, protein itu adalah juga membentuk enzim yang menyebabkan kita kenapa kok ada yang mancung, ada yang tidak. Itu pada waktu mengukir tubuh, enzimnya itu, lekuannya itu yang kemudian menyebabkan terpisahnya bagian-bagian tubuh, istilahnya seperti itu. Ya, di dalam tubuh kita sendiri mulai pada waktu kita makan, mulai dari mulut sampai ke dalam itu banyak enzim. Sehingga kita ini tubuhnya dibentuk oleh enzim. Proses-proses di dalam tubuh sendiri itu juga berkaitan dengan enzim. Hormon dan enzim ini dua zat yang menyebabkan kita itu bisa terbentuk seperti sekarang ini, apa adanya ini, dan melakukan fungsi-fungsi. Proteinnya dari mana? Protein itu terbentuk dari sintesa protein yang berasal dari peptida tadi. Peptida dari mana? Dari asam amino. Asam amino dari mana? Dari pirimidin dan purin tadi. Dari mana itu? Dari kode genetik. Makanya kalau ibunya begini, ya protein yang terbentuk, enzim yang terbentuk seperti itu. Kalau ayahnya begini, ya protein yang terbentuk seperti itu. Sehingga bagaimana pohonnya, begitulah kira-kira buahnya. Ya. Jadi ada kaitan erat antara materi genetik dengan ekspresi gen. Makanya zaman dulu para raja pada waktu menginginkan mantu bagi anak putrinya, dia mendatangkan raja-raja muda, pangeran-pangeran dari seluruh negeri.
kemudian diadu kesaktiannya, ya. Mana yang lebih sakti berarti dia unggul. Nah, keunggulan ini yang kemudian dicari oleh seorang raja untuk meneruskan tahta kerajaan berikutnya. Ini contoh bahwasanya bibit ini sangat penting, ya, untuk kelanjutan generasi berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi bahan yang menarik untuk didiskusikan pada materi genetik di dalam genetika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.